Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Pemirsa yang dirahmati Allah, alhamdulillah hari ini kita berjumpa kembali di pengajian Ramadan Kitab Sittin Al-Adliyah. Hari ini akan kita lanjutkan lagi pembahasan kita. Kita masuk pada hadis ke-9. Ini masih menerangkan tentang hak-hak perempuan, ya, penguatan hak-hak perempuan di dalam Islam. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Burdah an Abihi radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyuma rajulin kanat 'indahu walidatun wa 'allamaha fa ahsana ta'limaha wa addabaha fa ahsana ta'dibaha thumma a'taqataha wa tazawwajaha falahu ajrun, rawahul Bukhari. An Abi Burdah, diriwayatkan dari Abu Burdah, an Abihi radhiyallahu an, dari ayahnya. Jadi ayah Abu Burdah itu namanya Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu an. Qala, ya, berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayyuma rajulin, siapa-siapa, ya, laki-laki, ya, siapapun nih laki-laki, kanat 'indahu walidatun, yang memiliki budak perempuan, fa'alimaha, dan kemudian diajari budak tersebut, fa'ahsana ta'limaha, dengan sebaik-baik pengajaran atau pendidikan, wa adabaha, dan pengajaran itu tidak hanya istilahnya pendidikan saja, tetapi juga tingkah laku, karakter, gitu ya. Fa ahsana ta'dibaha, dengan sebaik-baik pendidikan tingkah laku atau karakter itu, tsumma a'taqataha, kemudian memerdekakan, ya, budak tersebut, wa tazawwajaha, dan kemudian menikahi budak tersebut, falahu, maka bagi orang tersebut, laki-laki tersebut, ya, ajrun, ya, maka akan diberikan pahala yang berlipat, pahala ganda, rawahul Bukhari. Jadi ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Nah, jadi pemirsa, hadis ini berkisah tentang budak, ya, budak perempuan. Jadi budak itu kalau dulu zaman Rasul masih ada perbudakan, ya. Ini sudah ada sejak Islam, pra-Islam, ya, sejak sebelum Islam datang. Jadi budak itu adalah mereka yang lemah, orang yang tidak punya perlindungan, ya. Jadi yang melindungi itu siapa? Majikannya. Nah, dalam hadis ini konteksnya adalah budak perempuan, ya. Jadi budak perempuan ini bisa dikatakan mereka posisinya sangat lemah. Dia direndahkan dalam setidaknya dalam dua tingkatan, ya. Yang pertama karena dia budak, dan yang kedua karena dia perempuan. Nah, di dalam hadis ini seseorang, ya, laki-laki itu akan diberikan pahala yang besar, pahala yang berlipat jika dia memiliki budak perempuan, kemudian dia memberi pendidikan yang sebaik-baiknya, kemudian dimerdekakan, dan kemudian dinikahi, maka dia akan diberikan pahala yang sangat besar. Nah, pertanyaannya, mengapa dinikahi? Jadi pahala itu tadi diberikan dengan besar, tapi mengapa harus ada istilah dinikahi di situ? Ya. Wa tazawwajaha falahu ajrun. Nah, jadi pada saat itu, ya, pernikahan itu adalah satu-satunya instrumen sosial untuk melindungi para budak. Jadi budak ini sudah tercerabut dari keluarga asalnya, dari kabilah-kabilahnya, begitu, ya. Jadi
ketika mereka sudah dimerdekakan, maka mereka tidak memiliki perlindungan, mereka bebas ya. Nah ini mereka juga rawan terhadap hal-hal yang buruk bagi dirinya di dalam situasi Arab pada saat itu. Nah maka yang ditawarkan, yang diajarkan di dalam Islam adalah untuk melindunginya. Nah ini bisa dibilang adalah sesuatu dobrakan yang luar biasa, atau sesuatu hal yang sangat revolusioner gitu ya. Jadi kalau dulu sebelum Islam datang, perempuan itu sangat tidak dihargai ya. Nah ketika Islam datang, Islam menyeru kepada semua manusia untuk memberi penghargaan, memberi perlindungan, memanusiakan perempuan. Tidak hanya mereka yang merdeka, tetapi juga mereka yang budak gitu. Jadi dalam hadis ini diberikan pahala yang besar kepada siapapun yang mendidik, memberdayakan, ya, melindungi, dan kemudian memberi akses untuk hidup yang lebih baik. Nah ini adalah sesuatu revolusi yang sangat luar biasa sekali pada saat itu. Nah, zaman sekarang ini tentu sudah tidak ada yang namanya perbudakan lagi ya. Maka kita bisa menariknya dalam konteks yang lebih relevan ya. Kalau sekarang tidak ada budak, maka kita masih banyak sesungguhnya melihat perempuan-perempuan yang berada di dalam situasi yang sangat rentan gitu ya. Entah karena ekonominya, entah karena rendahnya pendidikannya, karena status sosialnya yang kemudian ini memposisikannya menjadi kelompok rentan. Nah, maka berdasarkan hadis ini ya, siapa yang melakukan upaya-upaya untuk mengentaskan perempuan-perempuan ini, memberi jalan bagi perempuan-perempuan ini untuk bisa mendapatkan akses yang lebih baik di dalam kehidupannya, maka dia akan mendapatkan pahala yang luar biasa. Jadi ini saya kira satu hadis yang sangat luar biasa sekali menangkap persoalan sosial yang seringkali melemahkan posisi perempuan, dan ini memberikan solusi ya bagaimana situasi ini harusnya disikapi ya dengan memberikan bekal kepada perempuan itu untuk bisa mengakses kehidupan yang lebih baik dengan memberikan pendidikan, dengan memberdayakan, dengan memberikan perlindungan. Di dalam level yang lebih tinggi misalnya dalam ranah kebijakan ya, ini juga bisa dilihat ya sebagai satu perspektif ya. Jadi untuk membuat kebijakan ini bagi para orang-orang yang memiliki kewenangan begitu, bisa dengan memperluas. Kalau misalnya selama ini konsep mustad'afin ya, orang yang kaum yang lemah ya, itu biasanya identik dengan mereka yang ekonominya lemah. Nah ini sebenarnya bisa juga kita tarik ke sini bahwa pihak-pihak yang lemah itu sesungguhnya bisa dilihat dari banyak faktor tadi ya. Perempuan-perempuan yang lemah ya, secara ekonomi, secara pendidikan, yang kemudian mereka sulit sekali mengakses kehidupan yang lebih baik, ini harusnya menjadi sasaran utama bagaimana pemerintahan itu bisa lebih pro rakyat kecil, pro perempuan ya, sehingga nantinya setiap orang ini memiliki jaminan atas hak-hak mereka sehingga kehidupan mereka bisa menjadi lebih baik. Ya, demikian apa yang bisa kita bahas hari ini. Semoga kita bisa mengambil hikmah dan bisa mengaktualisasikannya dalam kehidupan sehari-hari, dan kita juga memohon perlindungan dan tuntunan kepada Allah. Semoga kita bisa menjadi
orang yang tidak hanya solih dan solihah, tapi juga muslih dan muslihah. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.